Shalom, saya Martin Siombing dari kelas 11 IPA 2 ingin menjelaskan aplikasi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum masuk ke penjelasannya, ada baiknya kita mengenal pengertian, jenis-jenis, dan cara kerja larutan penyangga atau larutan buffer ini. Pengertiannya, larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugat ataupun sebaliknya. Masuk ke jenis-jenisnya. Larutan penyangga ini mempunyai dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Untuk larutan penyangga asam mengandung suatu asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan penyangga ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi asam, yaitu kurang dari 7. Contoh-contoh larutannya itu adalah asam metanoat dan natrium metanoat. Lanjut ke yang kedua, yaitu larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa ini mengandung suatu basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan ini berfungsi mempertahankan pH pada kondisi basa, yaitu lebih dari 7. Nah, contoh-contoh larutannya adalah amonia dan amonium klorida dan lain-lain. Untuk cara kerja larutan buffer atau larutan penyangga ini, yaitu terdapat asam dan basa beserta konjugasi asam dan basa konjugasi, dan keduanya akan membentuk kesetimbangan ion di dalam air. Jadi ketika dicampur di dalam air akan membentuk kesetimbangan ion tersebut. Kesetimbangan ion itulah yang nantinya membuat larutan penyangga bisa bertahan pada rentang pH tertentu saat ditambahkan sedikit asam atau basa. Langsung ke contoh-contoh, sedikit contoh pengaplikasian larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin pernah kita pakai atau sering kita lihat. Yang pertama yaitu obat tetes mata. Obat tetes mata ini mengandung zat sendositrol yang dapat meredakan mata yang merah. Obat tetes mata ini sudah dapat diterima oleh kondisi tubuh manusia karena suasana pH pada obat tetes mata itu sudah disesuaikan dengan kondisi pH manusia agar tidak menimbulkan efek samping atau bahaya yang lain-lain. Yang kedua yaitu industri. Setiap industri mempunyai limbah. Nah, limbah ini tidak dapat dibuang sembarangan karena dapat mencemarkan lingkungan. Oleh karena itu, dalam praktek industri ini, larutan penyangga bisa ditambahkan pada limbah yang tadi dibuang untuk mempertahankan pH sekitar 5-7,5. Hal itu digunakan untuk memisahkan materi organik pada limbah sehingga limbah tersebut layak dibuang ke perairan sekitar ataupun tempat sekitar pabrik. Yang ketiga, sampo bayi. Kita tahu bayi sangat sensitif di segala anggota tubuhnya, terutama rambut. Rambut ini tersusun dari protein keratin. Ikatan kimia pada protein rambut antara lain ikatan hidrogen dan ikatan disulfida. Ikatan tersebut stabil pada pH 4,6 sampai 6. Jika pH sampo terlalu tinggi ataupun rendah, itu akan memutuskan ikatan pada protein rambut. Nah, akibatnya rambut dapat rusak dan lain-lain. Sampo dengan pH seimbang mengandung larutan penyangga supaya pH sampo sama dengan pH rambut. Nah, bayi memiliki rambut yang lebih halus daripada rambut orang dewasa. Selain itu, kelenjar minyak pada bayi dan keringat pada kulit bayi belum berfungsi sempurna. Oleh karena itulah, sampo bayi harus mengandung sedikit bahan aktif dan memiliki pH yang harus seimbang. Alasan lain untuk memilih sampo bayi dengan pH seimbang ialah sampo tidak pedih jika terkena mata. Nah, demikianlah PPT penjelasan pengaplikasian larutan penyangga atau larutan buffer dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.